Ada dua janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Apakah kedua janji itu? Keduanya adalah janji untuk memberinya keturunan dan janji untuk memberinya tanah. Tuhan memanggil Abraham dan menjanjikan kedua hal ini. Namun, seperti yang kita baca dalam kitab Kejadian, kita dapat melihat bahwa Tuhan menggenapi janji-janji itu dengan sangat perlahan, sesuai dengan waktunya. Kapan janji untuk memberinya keturunan digenapi? Janji itu digenapi sekitar 25 tahun setelah Abraham meninggalkan kampung halamannya. Pada saat Abraham berusia 100 tahun, Tuhan memulai penggenapan janji keturunannya dengan memberinya seorang putra bernama Ishak sebagai hadiah. Masih dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan keturunan yang banyak. Sekitar 20 tahun setelah itu, Tuhan justru memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, hadiah yang diberikan sebagai tanda janji, kepada Tuhan. Ini adalah situasi yang sungguh menyakitkan dan sulit dipahami. Bagaimana Ishak bisa didapatkan? Bukankah ia adalah putra yang diperoleh dengan susah payah pada usia 100 tahun? Namun, Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran baginya. Tindakan Tuhan itu mungkin terasa kejam, tetapi dapat dilihat sebagai ujian Tuhan terhadap iman Abraham. Bagaimana Abraham menghadapi ujian itu? Ia tidak memilih Ishak yang diberikan sebagai hadiah, melainkan memilih Tuhan yang memberikan hadiah itu. Dengan demikian, Abraham lulus dari ujian Tuhan. Iman Abraham menjadi semakin dalam, dan hubungannya dengan Tuhan menjadi semakin erat. Ujian Tuhan terhadap Abraham terus berlanjut. Sekarang, melalui apa Tuhan akan mengujinya? Tuhan mengujinya melalui tanah yang dijanjikannya bersama dengan keturunan. Kali ini, bagaimana Abraham akan melewati ujian itu? Ayat 1 dalam nas hari ini mencatat bahwa Sarah, istri Abraham, mengakhiri hidupnya pada usia 127 tahun. Sarah yang telah menerima dan menikmati berkat Tuhan bersama Abraham, kini menghadapi kematian. Nas hari ini secara luar biasa memberikan informasi yang relatif rinci tentang kematian seorang wanita. Dicatat di mana Sarah menghembuskan napas terakhirnya dan berapa usianya saat itu. Hal ini menunjukkan status Sarah sebagai nenek moyang Israel, meskipun ia seorang wanita. Ayat 2 mencatat bahwa Abraham meratapi dan menangisi Sarah. Betapa hancurnya hati Abraham saat harus melepaskan istrinya terlebih dahulu. Betapa pedihnya hati Abraham saat harus melepaskan istri tercinta yang telah menemaninya dalam perjalanan panjang dari Ur Kasdim. Secara khusus, Abraham dan Sarah telah dijanjikan banyak keturunan dan tanah yang lebih luas dari Tuhan. Namun, bagaimana kenyataannya? Kenyataannya adalah, meskipun Sarah telah meninggal, ia tidak memiliki sebidang tanah pun untuk menguburkannya. Betapa sakit hatinya? Telah berjuang bersama seumur hidup, hanya memandang pada satu janji Tuhan dan berlari hanya dengan mempercayai janji itu. Tetapi hingga saat Sarah meninggal, kenyataan bahwa tidak memiliki sebidang tanah pun untuk dikuburkan, pastilah sangat menyedihkan dan perih. Pada akhirnya, Sarah meninggal tanpa melihat penggenapan janji untuk mendapatkan tanah. Abraham pasti merasa lebih sakit dan menderita karena kenyataan bahwa istrinya Sarah meninggal lebih dulu daripadanya. Dan juga karena Sarah meninggal tanpa melihat janji Tuhan tentang tanah. Dan tanpa mendapatkan sebidang tanah pun untuk dikuburkan. Ujian lain datang kepada Abraham. Dalam Kejadian pasal 22, Tuhan menuntut Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai ujian tentang keturunan. Dan di pasal 23, dalam situasi kematian Sarah, Tuhan sedang menguji iman Abraham melalui ujian tentang tanah. Bagaimana Abraham akan melewati ujian ini? Abraham menyingkirkan kesedihannya dan pergi kepada Bani Het, penduduk asli daerah itu, untuk membeli sebidang tanah kuburan untuk Sarah. Kepergian Abraham kepada Bani Het di sini bisa merujuk pada pertemuan para tua-tua Bani Het, atau bisa juga dilihat sebagai perbincangan dengan seorang kepala suku Bani Het. Bagaimanapun, Abraham sedang meminta tanah kepada seseorang yang memiliki kekuatan besar untuk mengusulkan dan memutuskan jual beli tanah ini. Ayat Mat mengatakan demikian. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kepadaku sebidang tanah di antaramu untuk kuburan, supaya aku dapat menguburkan orang matiku itu. Abraham menunjukkan kepada Bani Het niatnya untuk membeli tanah itu. Abraham adalah orang kaya yang telah mengumpulkan banyak harta. Namun, hingga saat itu, ia hanyalah seorang pendatang yang tidak memiliki sebidang tanah pun. Ia membutuhkan tanah untuk menguburkan Sarah. Jika Anda melihat percakapan selanjutnya, Bani Het memanggil Abraham tuanku. Dari sini, kita dapat menduga bahwa Abraham telah menjalin hubungan yang mendalam dengan mereka selama ini. Bani
Het menunjukkan kemurahan hati kepada Abraham yang telah lama menjalin hubungan baik dengan mereka. Mereka berkata, agar Abraham memilih tanah yang dipandangnya baik dan menguburkan Sarah di sana. Namun, kemurahan hati Bani Het itu berarti boleh menguburkan di tanah mereka, bukan berarti akan menyerahkan hak kepemilikan tanah. Oleh karena itu, Abraham mencoba lagi untuk membeli. Dalam ayat 7 hingga 9, kita dapat melihat tekad Abraham untuk mendapatkan tanah itu. Mari kita baca bersama ayat 7 hingga 9. Kemudian Abraham bangkit lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, Laban, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku menguburkan orang matiku itu, maka dengarkanlah aku dan mintalah belas kasihan bagiku kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela kepunyaannya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu dikatakan kepadaku dan harga penuh untuk kondisinya kamu. Amin. Abraham tidak hanya ingin sebuah tempat untuk menyimpan jenazah Sarah sementara, tetapi ia ingin membeli tanah yang dapat ia klaim sebagai hak milik permanen. Dalam nas ini, terlihat tekad kuat Abraham untuk mendapatkan tanah itu. Dikatakan bahwa Abraham sujud kepada Bani Het. Sujud berarti ia sedang mengajukan permohonan yang sangat sungguh-sungguh. Dan jika kita melihat ayat 9, terlihat keinginannya untuk memiliki gua Makpela, dan ia menunjukkan niat untuk membayar harga penuh. Apa artinya membayar harga penuh? Itu berarti ia sama sekali tidak berniat untuk bernegosiasi atau menawar harga. Aku akan membayar berapapun yang kau minta. Berapapun itu, aku akan bayar penuh. Terasa sekali tekad kuat Abraham untuk memiliki tanah itu, bukan? Kebetulan, tampaknya pemilik tanah itu, Efron bin Zohar, juga ada di sana. Abraham menunjukkan niat yang kuat untuk membeli tanah dari Efron, pemilik gua Makpela. Bagaimana saudara-saudari melihat tindakan Abraham ini? Tuhan telah berjanji akan memberinya tanah. Tetapi hingga hari kematian Sarah, Tuhan tidak memberinya sebidang tanah pun untuk menguburkan jenazah. Karena itu, Abraham sedang berusaha membeli tanah untuk menguburkan Sarah. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan Abraham ini adalah tindakan iman atau tindakan tanpa iman? Bagaimana menurut Anda? Tuhan memang belum memberinya tanah. Namun, dalam situasi kematian Sarah ini, Tuhan sedang menguji Abraham tentang tanah. Pilihan apa yang benar bagi Abraham? Kesimpulannya, upaya Abraham membeli tanah untuk menguburkan Sarah dapat dilihat sebagai pilihan iman. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Tuhan berjanji akan memberikan tanah? Mengapa ia berusaha membeli dengan uang seolah-olah tidak beriman? Bukan seperti itu. Justru karena Tuhan berjanji akan memberikan tanah, ia percaya pada janji itu, dan memutuskan untuk membayar berapapun harganya, tanpa merasa sayang sedikit pun. Ia membayar harga karena ia percaya pada janji Tuhan untuk memberikan tanah. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan dalam kehidupan iman kita saat menantikan pekerjaan Tuhan. Kesalahan itu adalah sikap bahwa karena Tuhan yang bekerja, kita tidak perlu bersusah payah atau membayar harga apapun. Cukup hanya menerima, cukup hanya menunggu secara pasif. Apakah itu benar-benar cerminan dari kepercayaan pada pekerjaan Tuhan? Jika kita percaya pada pekerjaan Tuhan, kita juga harus bekerja. Kita harus bersusah payah. Ketika saya sedang berbincang dengan seorang pendeta rekan di gereja tempat saya melayani sebelumnya, saya mendengar ia mengatakan hal ini. Ia berkata bahwa kita tidak boleh menyanyikan lagu pujian Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Mengapa demikian? Karena jika lagu itu sering dinyanyikan, jemaat tidak akan bekerja karena berpikir Tuhan yang bekerja. Tentu saja, itu adalah lelukon. Tetapi ada kebenaran di dalamnya. Jika kita percaya pada pekerjaan Tuhan, kita juga harus bekerja. Jika kita percaya pada janji Tuhan, kita harus berpartisipasi aktif dalam perjanjian itu. Bukan berarti kita tidak perlu menginjil, karena percaya Tuhan akan menyelamatkan satu jiwa. Justru karena kita percaya Tuhan akan menyelamatkan satu jiwa, kita harus lebih giat lagi menginjil. Bukan berarti kita hanya duduk diam dan menerima kerajaan surga yang diberikan sebagai hadiah, seperti menunggu buah kesemek jatuh dari pohon. Seperti petani yang menjual seluruh hartanya untuk membeli sebidang ladang. Kita harus berjuang dengan segenap hidup kita untuk menikmati dan memiliki kerajaan surga itu. Dikatakan bahwa kerajaan surga dikuasai dengan kekerasan dan orang-orang yang menggunakan kekerasan merebutnya. Abraham membeli gua Makpela dengan membayar harganya. Abraham tidak hanya membeli sebuah gua tempat Sarah akan dikuburkan. Abraham membeli harapan masa depan di mana Tuhan akan bekerja dengan membayar harganya. Apakah di antara kita ada yang mengaku percaya pada janji Tuhan?
tetapi hanya menunggu secara pasif? Apakah Anda hanya menunggu dengan mulut terbuka sampai buah jatuh dari pohon? Tentu saja, ada kalanya kita perlu menunggu. Tetapi jika kita percaya pada janji Tuhan, justru karena kita percaya pada janji itu, kita harus lebih aktif menaati firman dan berpartisipasi dalam pekerjaan menggenapi perjanjian itu. Karena kita percaya pada keselamatan dari Tuhan, kita harus giat menginjil. Karena kita percaya pada pekerjaan Tuhan, kita harus giat melayani keluarga kita, tim pelayanan yang dipercayakan kepada kita, dan melayani gereja yang dipercayakan kepada kita. Untuk menikmati janji Tuhan, kita harus melakukan bagian kita, memenuhi tanggung jawab kita, dan membayar harga yang sepadan. Kiranya pagi ini menjadi waktu untuk merenungkan bagian mana yang perlu kita taati, putuskan, usahakan, dan bayar harganya untuk menggenapi janji Tuhan. Dan saya sungguh berharap Anda mulai hari ini dan minggu ini dengan memohon keberanian untuk melakukan pekerjaan itu.